Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat operator, bagaimana cara menginput Sarpras pada Dapodik 2021. Langkahnya adalah yang pertama, kita klik menu Sarpras, lalu kita klik tanah dan bangunan. Setelah muncul menu seperti ini, kawan-kawan menginput terlebih dahulu inputan untuk tanahnya. Langkahnya adalah bagi yang belum ada datanya, kita klik tambah. Nah, kita isi kolom-kolom di formulir ini sesuai dengan isian yang ada di sertifikat ataupun sporadik tanah kita. Selanjutnya, setelah diisi semua, kita klik simpan, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, ini dia, akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya adalah kita klik sekali, lalu kita input data bangunan. Kita input data bangunan ini caranya adalah apabila belum ada sama sekali data bangunan, kita klik tambah. Nah, tinggal kita isi. Yang pertama adalah jenis Sarprasnya, yaitu kita isi bangunan. Di sini ada ya bangunan, lalu namanya kita klik nama bangunan, yaitu nama bangunan SD kita. Lalu kita isi juga data yang lainnya. Ini tahun dibangunnya kita isi, kemudian panjang dan lebar ukuran bangunan keseluruhan, lalu kita simpan. Apabila sudah diisi semua, maka akan muncul menu seperti ini. Kita lihat jenis Sarprasnya bangunan, nama bangunannya adalah bangunan SD, panjangnya, lebarnya berapa. Di sini belum saya isikan, saya hanya baru mengisikan luas tapak. Luas tapak ini adalah artinya luas bangunan yang berdiri di tanah sekolah milik kita sendiri. Selanjutnya adalah jumlah lantainya. Apabila hanya satu lantai, berarti kita isinya hanya satu. Cara pengisiannya tadi seperti tadi ya, diklik tambah atau ubah. Nah, selanjutnya adalah setelah kita menginput bangunan, selanjutnya kita input kondisinya. Untuk input kondisinya sendiri, kita klik menu bangunan ini, lalu kita klik kondisi. Oke, maka akan muncul menu seperti ini. Di sini poin pentingnya adalah untuk menginputkan kondisi bangunan keseluruhan kita. Nah, jadi kawan-kawan di sini diminta untuk mengisikan pondasi, ya, yaitu kondisi pondasi kita di sekolah kita seperti apa kondisinya. Apabila kawan-kawan memilih menu-menu yang ada di sini, itu secara otomatis dia akan terdeteksi rusak berat di bagian ini. Jadi apabila bangunan itu masih berdiri, masih digunakan, kita tidak usah mengisi kolom ini. Cukup kita isi keterangan tidak ada kerusakan. Selanjutnya adalah struktur. Untuk pengisian struktur ini sendiri, kalau kawan-kawan menginput keseluruhannya ini lebih dari 30%, maka dia akan terakumulatif menjadi rusak berat. Tuh. Nah, jadi kawan-kawan untuk penginputan di struktur ini jangan melebihi dari 30%. Selanjutnya, atap. Untuk kerusakan atap sendiri, apabila kawan-kawan melebihi penginputan yang di struktur ini melebihi 30%, maka di kolom atap ini dia tidak bisa diinput. Artinya bangunan tersebut sudah tidak digunakan. Apabila kondisinya hanya 30%, masuk rusak ringan. Untuk bagian atap ini kita bisa mengubahnya, menginput kondisinya. Di sini sudah saya buat hanya 30% akumulatifnya, lalu rusak atapnya hanya saya buat 15% sesuai keadaan. Lalu kita pilih di sini di bagian 3 pilihan ini, kita memilih bukan dark,
Kalau kawan-kawan memilih dak beton, artinya atapnya menggunakan coran beton. Kita pilih bukan dak, lalu kita klik simpan. Nah, ini sebenarnya ini saya sudah mengisi, tadi tidak saya rubah. Kondisinya hanya rusak ringan. Selanjutnya adalah mengisi ruang. Untuk pengisian ruang sendiri caranya pun sama seperti yang tadi. Kita klik tambah, lalu kita pilih jenis prasarananya. Utamakan terlebih dahulu pengisian untuk ruang kelas. Kita isi ruang kelas, kita isi bangunannya. Bangunan yang kita ambil adalah bangunan SD yang kita input tadi. Nah, dan kemudian seterusnya, kode ruang, nama ruang, registrasi ruang, lantai keberapa, panjangnya berapa, lebar berapa, dilengkapi kawan-kawan ya. Setelah lengkap lalu kita klik simpan, kemudian akan muncul menu seperti ini. Nah, ini dia. Kita klik di menu ini, maka akan muncul ruangan-ruangan yang sudah kita input tadi. Selanjutnya adalah kawan-kawan menginputkan kondisi ruangan. Kita klik kondisi ruang, pilih salah satu ruang kelas, kita klik kondisi ruang, maka akan muncul menu seperti ini. Ini di sini sudah ada keterangan presentase tingkat kerusakan 45%, kriterianya rusak sedang. Artinya, apabila kita membuat presentase kerusakan untuk struktur tadi yang kita input tadi hanya 30% dan atap 10-20%, maka di sini akan keterangan rusak sedang. Nah, apabila keterangannya rusak sedang, kawan-kawan bisa mengubah atau mengisikan kondisi ruang kelas yang kita input tadi. Jadi kawan-kawan tinggal menginput ya di sini misalnya 5% atau 10%, kemudian diisi keterangannya apa. Nah, nanti akan secara otomatis di sini akan bertambah menjadi rusak berat. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi kuncinya adalah dalam penginputan kondisi ini ada di bagian kolom bangunan ini. Kita klik tadi, kita kembali lagi. Ini yang untuk yang bangunan ini kondisinya. Nah, ini apabila kawan-kawan membuat kerusakan di sini menjadi rusak berat, maka secara otomatis dia akan melebihi 30% dan keterangannya akan rusak berat. Maka di kolom ruang itu tidak bisa kita input kondisinya, secara otomatis dia akan terkunci. Oke, jadi untuk pengisian yang lain pun sama caranya. Silahkan kawan-kawan mencoba. Sekian video singkat dari saya. Silahkan komentar yang kurang paham. Insya Allah akan saya jelaskan atau saya buatkan tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.